Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakalan bagikan ya mengenai tutorial untuk penginstalan dan penggunaan dari aplikasi Pusnas sesuai janji saya yang akan digunakan pada pembelajaran biologi berikutnya ya. Jadi selain untuk pembelajaran, ini juga digunakan sebagai penunjang kegiatan literasi ya, karena sekolah kita kan mengemban untuk mengadakan yang namanya kegiatan literasi. Misalnya dalam kegiatan hal membaca buku gitu ya. Dan itu hukumnya diwajibkan gitu ya. Nah, jadi Pusnas ini bisa jadi sarana untuk kalian bisa mengembangkan budaya membaca tersebut ya. Mungkin hanya sekitar ya 5 menit, 10 menit untuk membaca buku itu bisa dilakukan di Ipusnas ini. Jadi tutorialnya adalah pertama yaitu mengenai pendownloadannya. Saya kira kalian paham semua ya, karena pasti megang HP-nya udah canggih-canggih gitu, megang Android lah minimal. Dan kalau misalnya kalian belum download ya silahkan aja ke Play Store atau App Store dan ketik aja di kata kunci ini Ipusnas ya. Nanti bakal muncul keterangan dari aplikasinya dan silahkan di-download aja seperti itu. Nanti kalau sudah misalnya downloadnya selesai, kalian langsung buka aja. Jadi Pusnas ini merupakan perpustakaan nasional ya, dan sifatnya elektronik gitu. Jadi berikut ini beberapa langkah untuk memulai penggunaan dari Pusnas. Mungkin ada beberapa tahapan yang coba saya jelaskan gitu untuk yang baru sama sekali atau pertama kali menggunakan aplikasi ini. Jadi silahkan izinkan aja untuk permission ini. Nanti kita centang aja atau geser untuk mengizinkan lalu kembali, kemudian mulai sekarang. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya. Di sini sudah ditawarkan buku ya, kalian yang hobi-hobi baca novel atau cerita-cerita ya bermacam-macam. Kalian bisa coba di sini ya. Di sini banyak, cuma karena perlu dilakukan registrasi atau login, maka kalian harus login terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik yang garis 3 yang di atas pojok ya, pojok kiri, kemudian login sekarang. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa gunakan akun Facebook, kemudian gunakan akun login email ya. Jadi kalau saran saya gunakan akun email aja ya, karena pasti kalian punya gitu. Dan ini saya contohkan. Nah, biasanya kalau kita belum terdaftar, itu perlu yang namanya registrasi. Nah, ini simpan aja, nggak apa-apa. Jadi, inilah contoh untuk email yang belum pernah mendaftar Ipusnas. Nah, silahkan registrasi. Tulis nama-namanya aja, nama kalian, nomor HP, kemudian password kalian ya sesuaikan aja dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, kalau sudah silahkan simpan. Ini kebijakan lisensinya, kalian scroll aja, kalau mau baca ya silahkan baca ya. Jadi terima aja. Oke, kita simpan aja ini dan ya selanjutnya saja bakalan coba pelajari yang fitur-fiturnya ini yang ada 5 ini. Nah, untuk yang fitur utama di gambar buku ini yang terbuka ini merupakan ibaratnya lobbynya ya atau pembukanya, yang dimana mereka menawarkan buku-buku yang ibaratnya banyak dicari lah atau menarik ya sekiranya gitu. Nah, di sini kalian bisa scroll aja cari-cari buku yang ya sekiranya sesuai dengan keinginan kalian atau hobi kalian mau baca tentang apa gitu. Nah, di sini ada menu yang namanya kategori buku. Di sini lengkap. Kalian bisa nyari buku tentang apa, misalnya mau pelajaran sejarah, matematika, kemudian seni budaya, agama. Nah, di sini ada semua. Kemudian sains. Nah, jadi di sini kalian bisa cari ya buku apapun. Budaya juga ada, buku sekolah juga ada.
Jadi di sini itu menu. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya ini koleksi ya dari buku-buku para pemimpin kita gitu ya. Ada Pak Jokowi dengan 21 bukunya. Nanti kalian bisa juga baca-baca buku bapaknya ya, Pak Jokowi. Kemudian ini story dari yang tukang upload bukunya aja. Dan ini adalah rak buku kita. Nah, nanti di sini yang namanya perpustakaan berarti kan ada yang namanya proses pinjam dan mengembalikan. Nah, prosesnya ada di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kita meminjam buku, maka bukunya ada di dalam rak buku ini. Misalnya kalau kita sudah sekiranya selesai membaca atau waktu pinjamannya habis, maka itu dikembalikan secara otomatis oleh sistem ya. Jadi kalian harus minjam lagi untuk membacanya gitu. Dan ini aktivitasnya dari kita aja. Jadi misalnya gini, kan untuk contohnya kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Jadi tulis saja keanekaragaman hayati. Siapa tahu ada bukunya gitu ya. Tapi saya kira pasti ada bukunya kok. Nah, di sini sudah muncul ya berbagai buku yang membahas tentang keanekaragaman hayati. Kita ambil contoh yang tulisan Bima Prakosa ini ya. Nah, di sini detail bukunya, buku tentang penerbitannya. Nah, cara minjamnya kalian tinggal tekan yang pinjam ini selama jumlah salinannya ada. Nah, jumlah salinan ini adalah maksud dari buku ini masih berjumlah sebanyak 10 buku ya yang bisa dipinjam oleh 10 orang seperti itu. Jadi ya ibaratnya samalah halnya dengan perpustakaan pada umumnya. Karena kita tadi belum menjadi member ya, masih registrasi ya umum aja, jadi silahkan registrasi sekarang aja ya dengan memasukkan kembali password kita. Nah, seperti itu ya kira-kira langkahnya. Dan ternyata minta diverifikasi lagi ya. Jadi untuk verifikasinya di sini biasanya kalian dapat email ya. Nah, ini emailnya. Tinggal verifikasi aja. Oke, kita sudah verifikasi. Tinggal kembali ke menu tadi yang aplikasi Pusnasnya. Coba kita pinjam ulang dan yakin. Oke, kita tunggu aja proses mendownloadnya. Jadi filenya di mana? Misalnya kalau kalian tanya kan setelah di-download, kita hanya bisa baca melalui aplikasi Pusnas ini ya, tidak di luar dari aplikasi ini karena bukunya itu diamankan oleh sistem seperti itu dari proses yang namanya duplikasi gitu. Nah, setelah tadi di-download, kalian bisa langsung baca dari sini. Nih ya, buku-bukunya lengkap. Nah, ada bab 1, bab 2. Kalian coba aja nanti dan bisa juga kalian baca dari rak buku tadi yang ada di sini. Nah, seperti ini. Tinggal tekan aja gambar bukunya maka nanti masuk ya ke bukunya. Dan kalau untuk menu 3 ini ada bagikan, rekomendasikan, dan kembalikan. Nah, kembalikan ini kalian tentunya bisa mengembalikan jika sudah melewati 24 jam ya. Jadi tidak bisa langsung kalian kembalikan. Dan sepengalaman saya untuk buku yang dipinjam itu tidak lebih dari 4 ya kalau untuk perharinya ya. Jadi sehari itu dibatasi hanya 3-4 peminjaman buku. Lewat dari itu mungkin kalian bisa pinjam di besok hari dengan mengembalikan buku sebelumnya yang kalian pinjam seperti itu. Dan ya kalian coba ya dengan barangkali kalian bisa atur-atur sendiri untuk
menggunakan aplikasi Pusnas ini. Oke? Kita bakalan ketemu di hari Rabu. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.